Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, bertemu lagi bersama dengan Kak Maisha. Hari ini kita akan membahas khusus TPS, pengetahuan dan pemahaman umum. Jika ada yang bertanya, bagaimana sih tipe soal untuk UTBK hari pertama, di gelombang pertama khususnya juga. Jadi kita akan mengulas bagaimana tipikal soal untuk PPU. Nah, yang pertama, soalnya adalah makna asosiasi dapat ditemukan dalam kalimat-kalimat berikut kecuali. Kakak jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan makna asosiasi. Makna asosiasi itu bisa juga disandingkan dengan bentuk kiasan atau lebih ke bentuk persamaan sifatnya. Nah, dengan demikian, kalau kalian mendapatkan soal tentang makna asosiasi, fokus kalian adalah konsep kekiasannya. Tapi di sini soalnya ditanyakan tentang kecuali, artinya cari yang bukan bermakna asosiasi, yang tidak ada kandungannya tentang kiasan di dalam kalimat tersebut. Kita kalfa, ketika ia marah dan memaki orang-orang di sekelilingnya, semua isi kebun binatang keluar. Artinya di sini ada sebuah bentuk asosiasi, ada makna kiasannya. Ketika dia marah, semua isi kebun binatang keluar. Nah, oke, ada bentuk kiasan di dalamnya. Kalau Bravo, beberapa saksi mata mengatakan bahwa pada hari-hari tertentu di sekitar pohon itu sering terlihat putih-putih melintas dengan cepat. Artinya, terlihat putih-putih melintas dengan cepat. Di sini ada makna asosiasi, ada makna kiasan. Dengan artian ada hal-hal yang gaib. Charlie, mulut gang telah ditutup pagar kawat berduri agar para perusuh tidak dapat masuk perkampungan. Ada kata mulut gang, artinya bagian depan gang. Iya. Delta, sejak 1976, warung Pak Kumis memang telah digandrungi orang. Apakah ada sebuah makna asosiasi di dalamnya? Tidak ada. Error, dengan hikmat semua peserta upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih. Sang Merah Putih ini adalah makna kiasannya untuk bendera. Oke, jadi di dalam makna asosiasi dia memiliki makna di balik tulisan tersebut. Artinya di sini makna tersiratnya. Nah, kalau dapat sebuah soal tentang makna asosiasi, artinya cari yang mengandung makna tersirat, makna kiasannya. Makanya kalau kakak ambil di sini bentuk jawabannya ada di delta, karena delta ini tidak ada makna tersiratnya. Apa yang tertulis itulah maknanya. Aman? Oke, ketika kalian mendapatkan soal yang seperti ini dan paham tentang teori yang kakak berikan, kalian sudah dapat poin. Oke, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat. Konteks perumpamaan. Perumpamaan sama dengan bentuk perbandingan. Perbandingan artinya ada dua hal yang dibandingkan. Nah, biasanya di dalam bentuk perumpamaan itu ada bentuk kata kuncinya. Ada kata seperti itu artinya ada satu hal dengan hal yang lain yang dibandingkan. Makanya ada kata seperti. Selain seperti, ada kata bagaikan. Selain itu ada kata laksana. Apalagi ibarat, bak. Nah, ini menyatakan semua bentuk perumpamaan, artinya ada yang diumpamakan, ada dua hal yang dibandingkan. Kita ke kalimat 2. Pasir-pasir berterbangan. Pasir-pasir berterbangan ini ada sebuah bentuk yang diumpamakan, ada dua hal di dalamnya? Tidak ada, ini hanya satu objek. 3. Barisan orang yang mengangkut berbagai macam sesaji tetap berjalan sembari sesekali menyeka mata. Ada hal yang dibandingkan dalam
bentuk kalimat ini? Ada dua hal yang dibandingkan? Tidak ada juga. 4. Pemimpin barisan berpakaian serba putih berada paling depan. Tidak ada juga bentuk perumpamaan. Tidak ada yang dibandingkan. Di belakangnya beberapa orang tampak membawa pajeng sejenis payung besar. Ada dua hal yang dibandingkan. Pajeng sejenis payung besar. Bagaimana dengan bentuk sejenis? Sejenis sama dengan bentuk serupa atau semacam. Nah, di sini ada dua hal yang dibandingkan dengan kata pajeng dengan payung besar. Makanya ini ada bentuk perbandingan. Ini bisa berpeluang menjadi jawaban. Kalimat 6. Mereka berhenti tepat di depan Pura Poten di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Ada yang menjadi perbandingan? Tidak ada juga. Jelas jawabannya di kalimat 5 delta. Jadi nanti soal tentang perumpamaan adalah cari saja bentuk perbandingannya. Atau ada dua hal yang dibandingkan dalam satu kalimat. Seperti bagaikan laksana, ibarat, ini kata kunci. Kalaupun kalian tidak mendapatkan tentang konteks kata-kata yang 5 ini, kalian harus paham apa yang dibandingkan dalam satu kalimat. Paham ya? Lanjut. Di nomor 3, makna pean pada kalimat 11 memiliki makna yang sama dengan pean pada kalimat. Kakak perlu berikan pemahaman bahwa di dalam makna pean itu ada beberapa maknanya. Yang pertama tentang proses, yang kedua tentang hasil, yang ketiga berkaitan dengan tempat atau benda. Nah, kita cek di dalam bentuk kata pengabdian ini apakah dia bermakna hasil, proses, tempat atau benda. Simbol pada Sang Hyawidi. Kita baca kembali teksnya. Di kalimat mereka melempar sesajen berupa buah-buahan, sayuran, hewan ternak dan hasil bumi lainnya ke kawah sebagai simbol pengabdian, sebagai proses pengabdian. Proses mengabdikan. Nah, artinya dia lebih ke makna proses, cari yang sama dengan proses. Pemerintah telah menyediakan pusat pendidikan dan pelatihan. Kata pelatihan. Lihat, ada kata menyediakan pusat pendidikan dan pelatihan. Artinya dia lebih kepada tempat. Tempat pelatihan. Aksi heroik sang aktor tergambarkan dalam petualangan menyusuri rimba. Petualangan ini apa? Dalam petualangan dia lebih kepada bentuk tempat juga. Yang berkaitan dengan bentuk bertualang. Charlie, penegak hukum sedang menyelidiki kasus pemalsuan berkas-berkas. Tentang kata pemalsuan, kita cek kembali teksnya atau opsinya. Penegak hukum sedang menyelidiki kasus pemalsuan berkas-berkas. Artinya adalah hasil dari memalsukan. Ketika dia hasil dari memalsukan, artinya iya, menyelidiki kasus pemalsuan. Oke, hasil dari memalsukan dengan hasil pemalsuan tersebut akhirnya terbongkar sehingga penegak hukum menyelidiki. Delta. Ajang pencarian bakat kembali diselenggarakan oleh sejumlah stasiun televisi. Pencarian apakah ini makna proses, hasil, tempat atau benda? Dia proses mencari bakat. Berarti jawabannya lebih ke delta. Kalau error peninggalan, barang-barang peninggalan kakek, berarti dia lebih ke benda. Jadi jawabannya adalah delta. Nanti kalau dapat soal lagi tentang makna pean, ingat saja 3 konsep ini. Proses kah, hasil kah, tempat atau benda. Bisa? Oke, terakhir. Satu nomor lagi. Pesan tradisi dari paragraf kedua adalah, selama ini kalau kita mendapatkan soal tentang pesan, artinya yang mampu dikembalikan pada pribadi masing-masing, yang bisa menjadi hikmah, yang bisa menjadi peneladanan untuk diri kita sendiri. Kira-kira dari bacaan ini apa yang bisa menjadi pesan untuk tradisi, pesan untuk diri kita sendiri?
tanpa sebuah pemahaman di dalam bacaan, kita lihat opsinya lebih dapat. Apa yang bisa menjadi hikmah tersendiri bagi orang umum, kita dan orang umum. Masih mempraktikkan adat-adatnya kasada, apakah ini konsepnya kita yang mengadakan? Ini hanya orang-orang Tengger saja, bukan bagian dari pesan tradisi. Orang Tengger berkorban luar biasa kepada Sang Pencipta. Ini bukan tugas kita. Orang Tengger taat kepada Sang Pencipta. Di sini dia tidak, di sini tidak ada bentuk taat kepada Sang Pencipta. Delta, orang Tengger tekun dalam beribadah juga tidak. Karena di sini tentang tradisi, artinya lebih ke orang Tengger mau melihat budaya leluhur. Artinya kita kembalikan tentang pesan tradisinya, makanya jawabannya di error. Pesan tradisi. Kalau pesan tradisi artinya pesan yang berkaitan dengan bentuk tradisinya. Jadi makanya untuk alfa sampai delta ini tidak tepat. Kita ambil untuk pesan yang dapat diambil secara keseluruhan, kemudian tradisinya itu mengikat error. Jadi jawabannya ada di error. Oke? Bisa ya? Oke. Jadi 4 nomor ini semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi perwakilan untuk hari UTBK kalian. Sukses untuk UTBK-nya. Selalu imbadi hablum minallah dan hablum minannas kalian. Kami undur diri dari hadapan kalian dan semangat UTBK-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.